peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Badan Pemberdayaan Kejuangan 45 tahun 2021. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan mohon hormat, hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kode Etik Angkatan 45. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan setiap amal perbuatan. 2. Berjuang terus melaksanakan amanat penderitaan rakyat dan menindaklanjuti secara tulus perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Taat dan setia pada cita-cita dan tujuan nasional Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Memberikan keteladanan kepada masyarakat melalui tingkah laku yang bersahaja, santun, dan beradab. 5. Bersikap dan bertindak sebagai pemersatu bangsa. Oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Zuwadi, MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak sekalian, marilah kita bersama-sama sejenak untuk menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah SWT sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara kita hari ini diberkahi sesuai dengan doa dan harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk senantiasa bersyukur atas nikmat, rahmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan. Sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka tasyakuran hari jadi ke-61 Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berkenaan dengan peristiwa penting tersebut ya Allah, dewasakanlah kami dengan limpahan bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir batin, agar kami dapat melaksanakan amanah sebagai organisasi kekuatan moral, sehingga keberadaan kami dapat dirasakan sebagai mitra yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan kami dalam mengemban amanah yang mulia ini. Oleh sebab itu, ya Allah, berikanlah kepada kami keteguhan iman, ketabahan hati, kejujuran nurani, agar nilai-nilai luhur para pejuang pendahulu kita senantiasa menjadi panutan, pendorong spirit kejuangan dalam memberikan sumbangsih dan pengabdian di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Rasanya masih jauh perjalanan masa depan bangsa kami dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Untuk itu ya Allah, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun bangsa dan negara kami, agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil makmur, dan sejahtera. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-61 Badan Pembudayaan Kejuangan 45. Baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di kabupaten dan kota seluruh Jawa Tengah karena meliput. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Acara selanjutnya adalah prakarta penyelenggara. Kepada Bapak Kolonel Purnawirawan Haji Sutarto dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ketua Dewan Paripurna DAD 45 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Suparto Citro Diharjo, yang berkesempatan rawuh pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DAD 45 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Sudarto MA. Rekan-rekan segenap pengurus DAD 45 Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesempatan dan dikaruniai kesehatan yang tidak ternilai. Pada tahun 2021 ini sungguh kita merasa terenyuh karena banyak tokoh nasional yang korban COVID-19. Antara lain Bapak Profesor Muladi, Bapak Profesor Amin Syukur, kemudian dari Purnawiran Bapak Wismoyo Aris Munandar, Bapak FX Sujasmin, Bapak Jenderal, kemudian Bapak Sayyidiman Suryo Hadiprojo, dan masih ada lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami merasa perlu pada kesempatan ini untuk mengaturkan rasa terima kasih dan bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri ulang tahun Angkatan 45 yang ke-61. Peringatan ini kami laksanakan secara sederhana dan singkat mungkin sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sehingga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Kemudian pada kesempatan ini juga ada beberapa rekan atau teman kita yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal kita bisa memaklumi. Kepada yang hadir, kami atas nama penyelenggara mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, terutama para pengurus yang berkenan membantu berperan serta terlaksananya peringatan ini. Kemudian apabila ada hal-hal yang kurang dan berkenan, kami mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya, barangkali tidaklah berlebihan bahwa pada hari ini kita merasa berbangga hati karena Bapak Suparto Citro Diharjo yang yuswonya sudah 92 tahun, Pak. Masih beliau berkenan hadir dan tadi bisa jumeneng pada waktu Indonesia Raya dan Pancasila. Itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon Bapak berkenan untuk memberikan ular-ular kepada kami semua. Mudah-mudahan kami semua bisa mewarisi apa yang Bapak
sampaikan. Bapak Suparto ini saya selalu ingat beliau bergelar Dr. Andes Haji Suparto Citro Diharjo Sarjana S5. Sampun sepuh sangat, sehat, dan sugih. Itu. Sugihnya itu sugih bolo, bukan sugih bondo relatif, tapi sugih bolo. Di Jawa Tengah ini siapa yang tidak kenal dengan Bapak Suparto? Oleh karena itu kepada Bapak kami mohon untuk memberikan ular-ular pada kesempatan ini. Selanjutnya atas kehadiran Bapak sekalian, kami selaku penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada Bapak-Bapak semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka. Hadirin yang kami hormati, marilah kita untuk secara saksama mendengarkan petuah ular-ular sekawur sirih dari Bapak Ketua Dewan Paripurna Dewan Harian Daerah Badan Pembinaan Kebudayaan 45 Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suparto Citro Diharjo, dipersilahkan. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DAD dan seluruh pengurus, hari ini saya sungguh sangat bersyukur bisa hadir dalam satu acara yang sajane aku wis rada lali. Dulu memang saya ada toh, DAD itu. Gitu. Memang saya sudah terlalu tua mereka ini. Dan percayalah, kalau pada sudah umur saya ini sudah kembali seperti anak kecil. Anak kecil itu zaman kita mesti ingin tahu semuanya. Gitu. Pertanyaan gitu. Tapi tidak tahu jawabnya. Nah itu saya, pertanyaan yang jawabnya tidak mengerti. Putu karo buyut wis beda. Kalau putu itu ketemu yang kakok itu sedang nempel ke pangkon yang tanya macam-macam kan. Tapi tingkat buyut lain tuh. Anak kecil datang ke kakok itu. Terus begitu datang, ayo yang tidak tahu soal ini toh. Jadi dia merasa lebih tahu daripada saya. Keadaan ini sekarang ini. Nah, mengenai kita sekarang, saya yang paling lupa itu banyak tidak mengerti ya. Keadaan sekarang, istilah Jawa di Indonesia kan sing ora lengkap. Apalagi bahasa Inggris di Indonesia kan juga struggle. Jadi kayak misalnya gawe opo gawe. Dalam bahasa Indonesia kan gawe. Banyaklah. Kan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Itu tuh nomor mobil yang menguntungkan. Yang dimaksud itu kan
formal di bidang pemerintah, di bidang kenegaraan kan juga banyak yang lucu, bahkan salah, tapi terus berjalan. Barangkali nanti kalau ada yang mau menulis, Pak, saya sudah jengkel tuh. Waktu Menteri Dalam Negerinya itu si Cahyo, saya beritahu ini salah ini. Yaitu pemilihan DPRD dibarengkan kalau pemilihan DPR. Wah, salah itu, salah sekali itu. Tapi nekat sampai sekarang itu. Kenapa? Memang kewenangan, tugas dan kewajiban dan kewenangan antara DPR dan DPRD itu sama, tapi berbeda sama sekali posisinya maupun kedudukan hukumnya. DPR itu adalah lembaga tinggi negara. Bersama dengan lembaga tinggi negara berupa DPR sebagai wakil rakyat, lembaga tinggi negara yang lain adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan yang ketiga ada Mahkamah Agung sebagai pimpinan kepengadilan di seluruh nasional. Dan yang ketiga adanya Badan Pemeriksa Keuangan, itu lembaga negara. Sedangkan kalau DPRD itu adalah lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu. Namanya saja dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang disebut pemerintah daerah adalah kepala daerah bersama DPR. Jadi beda sama DPR sama sekali berbeda. Hingga akibatnya gini, terus Ganjar sebagai kepala daerah dipilih 1 tahun sebelum presiden. DPRD-nya dipilih setahun setelah pemilihan presiden. DPRD tingkat 2 lagi sekarang. Juga dipilih bareng pemilihan presiden. Wali kotanya gara wingi. Jadi pemerintah daerah kayak apa ini. Jadi sebenarnya kalau mau ini profesor gimana sih? Mau menurutku sejarah. Dalam sejarah kita dulu pemilihan gubernur pemilihan DPR itu diatur khusus dengan undang-undang khusus, yaitu undang-undang tentang DPR, yang kemudian dilaksanakan pemilihan DPR di pemilu 1955. Ya. Setelah itu baru dibentuk pemerintahan ya, oleh partai pemenang, gitu. Dan kemudian DPRD seluruh Indonesia itu dipilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 56. Kebetulan saya sudah jadi pegawai negeri di Departemen Dalam Negeri, menjadi sekretaris dari pelaksanaan undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 56. Jadi bareng bisa Indonesia. Sehingga setelah pemilihan itu pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD terwujud. Ini yang pertama ini aneh ini. Jadi sekarang ini biar di Indonesia profesor mung siji loh. Dokter Supomo
Gue ngarang pira-pira saiki 1000 profesor. Ya, dan para pakar, tambah profesor, pakar untuk pengamat. Nah, pengamat itu kadang-kadang penonton sepak bola. Mau modo, tapi nanti kalau ngelakoni salah. Jadi yang nonton bal-balan ini lah. Bal kayak ngono nembak penceng. Padahal kalau dia mencuri nembak kena balik mesti. Itulah yang keanehan sekarang ini dalam apa jenenge sekarang ini zaman penyakit itu loh. Covid 19. Kuwi opo? Covid 19 ki opo? Corona ki opo? Bareng penyelesaiannya sudah pas. Sedang diadakan vaksinasi dan sebagainya. Ini pas. Tapi mengeluarkan apa jenenge buak-buak itu enggak karena itulah situasinya sekarang. Saya sudah nih, saya tahu sebulan lalu sudah vaksinasi. Jebule ora ngrasa apa-apa lho. Ya kok dipersoalkan. Apa lagi? Ini lucunya ini. Yaitu partai yang baru saja geger ini. Partai Demokrat ini. Janjane partai pecah. Orang mau Demokrat. Semua partai di Indonesia mengalami. PDIP segede gitu ya pecah. Golkar ya pecah. P3 pecah. Diperpecahnya ke partai itu bukan masalah hukum, tapi masalah politik. Dan mestinya harus diselesaikan oleh partai politik itu sendiri. Jangan terus nangis-nangis supaya presiden melu. Itu salah. Apa mana partai gue, apa Demokrat itu kan partai kecil itu. Pemilu yang terakhir dapat di bawah 5%. Pernah dia menjadi terbesar waktu pertama kali SBY menyalon 18%. Dia Golkar, siapa Partai Demokrat itu. Tapi nyatanya periode yang kedua presidennya tetap SBY. Tapi Partai Demokratnya turun 11%. Dan kemudian sekarang ini turun di bawah 7%. Jadi siapa dalam mereka menyelesaikan sendiri lah. Tidak usah dalam ini. Kalau ada yang terlibat itu bukan masalah hukum, itu masalah politik. Ya, kalau yang terakhir saya sampaikan, saya untuk selalu samar kok apakah organisasi kita ini masih akan perlu ada. Jadi setelah ada DHN hasil rekayasanya Trisno Soeharto itu sebenarnya belum memenuhi syarat. Trisno. Udah Trisno. Yang kita yang ikut dengan sekarang ini akan menyatukan. Tapi sebenarnya satu rekayasa memenangkan satu pihak yang bertengkar itu. Dan yang bertengkar itu kan Surabaya.
Seharusnya diselesaikan Surabaya aja. Nah, kalau dibawa ke tingkat nasional. Itulah mengubah, mengambil kematian, kedudukan kita juga menjadi sangat tidak stabil dalam segala hal. Namun demikian kita masih yakin bahwa nilai-nilai kejuangan 45 itu masih penting untuk disebarluaskan. Adapun kekuatan-kekuatan moral yang sekarang ini bisa diperhitungkan dan masih bisa bersuara. Pertama adalah organisasi kekaryaan, yaitu pensiunan tentara dan pensiunan guru. Guru itu pas sama. Guru itu sipil yang mempunyai akar sampai di desa. Jadi masih itu kekuatan yang masih kita gunakan. Yang kedua adalah MUI, Majelis Umum, Majelis Ulama. Ini adalah satu kekuatan moral yang sekarang masih bisa berbicara sesuai dengan jiwa kita. Jadi adalah baik kalau ada kerjasama antara dengan PGRI jelas itu, tapi dengan MUI itu satu-satunya. Yang lain berbau politik tertentu, keinginan tertentu, keinginan menghidupkan generasi anak-anak itu, mayur, detik wakil presiden, pemilu, calon presiden, dia kan nafsunya itu. Ya. Calon gubernur Jakarta nomor 1 dari bawah. Nyalon bahwa pemilihan yang presiden yang akan datang memang kita perlu hati-hati dalam bertindak dan berbicara. Karena tahun 14 itu presidennya masih orang tahu, orang baru. Tak mungkin si Jokowi lagi. Jadi harus ada tokoh yang seperti Jokowi didukung oleh partai politik. Nah, saya mendengar apakah ini model Jokowi ada maksud begitu. Tokohnya itu bisa dari ABRI. Tapi pasti harus memperoleh dukungan dari partai. Dan partai yang akan mendukung presiden kita itu pasti adalah partai nasional yang agamis dan partai agama yang nasionalis. Ini kita di sela-sela itu, Pak. Dari kemungkinan yang ada, dari kemampuan yang ada. Seperti pada sekarang ini, misalnya pas ada peristiwa apa, kita ngadakan pertemuan, diikut ngundang pihak-pihak tertentu. Ini yang bodoh itu sekonti. Nah ini masalahnya. Demikianlah. Kalau roto-tona ya, wis ambekan nih Pak. Jadi, tolonglah. Dekat siapa? Sini. TKP siapa? Itu Ibu Ulona ini. Itu bersama itu merumuskan apa yang saya sampaikan itu seperti kelucuan itu tadi. Itu dulu yang saya sangat dulu itu
almarhum Pak Muladi waktu hadir di sini tuh. Dilanjutkan dengan acara puncak, yaitu penyampaian sambutan Dewan Harian Nasional Badan Pembinaan Kejuangan 45 Pusat, yang akan nanti dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pemberdayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sudarto, MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu-ibu dan bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya membacakan sambutan Ketua Umum DHN 45 yang sudah menyiapkan sambutan tertulis, izinkan terlebih dahulu saya matur ke orang tua saya, guru kita, yang selama ini selalu menjadi acuan ketika kita memperoleh tugas untuk meneruskan perjuangan dalam rangka menegakkan, membudayakan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 45. Bapak Dr. Andes Suparto Citro Diharjo yang sangat saya muliakan, saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat Bapak berkenan untuk hadir. Mudah-mudahan kehadiran Bapak menambah semangat kami, generasi berikutnya, dalam rangka pembudayaan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 45. Yang kedua, Bapak, apa yang Bapak utarakan relatif sama dengan yang kami rasakan sekarang ini. Kami mencatat apa yang Bapak utarakan. Kondisinya memang luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bapak juga mencermati isi pidato Ketua Umum DHN. Jadi sekarang ini kita dalam kondisi yang jauh dari yang kita cita-citakan. Banyak hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pemimpin, tapi ternyata terjadi dan dilaksanakan. Sehingga kita ini bingung, yang benar tidak dilaksanakan, yang salah malah dilaksanakan. Pak Sekum sering mengatakan sekarang ini yang ngerti, Pak, ternyata tidak memiliki kekuasaan. Sedangkan yang memegang kekuasaan kebetulan tidak ngerti gitu. Jadi ini kan lalu sing kuwasa orang ngerti, sing ngerti orang kuwasa. Jadi ini yang kami rasakan. Tapi bagaimanapun kondisi ini tetap meneguhkan semangat kita untuk membudayakan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 45, sehingga apa yang Bapak utarakan tadi pada satu saat akan berhenti. Ya, pada satu saat akan berhenti. Mohon doa restu, mudah-mudahan teman-teman memperoleh
hidayah inayah dari Tuhan yang Maha Besar untuk meneruskan yang menjadi misi organisasi, dan harapan Bapak, apa yang Bapak utarakan mudah-mudahan nanti bisa semuanya terselesaikan dengan baik. Pidato Ketua Umum DHN 45 dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-61 Organisasi Badan Pembudayaan Kejuangan 45 tanggal 20 Maret tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Merdeka. Yang saya hormati para sesepuh, eksponen pejuang angkat 45, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Paripurna, saudara-saudara pimpinan dan seluruh pengurus DAD 45, DHC 45, DHR 45 se-Indonesia yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan amanahnya, khususnya sebagai pengurus organisasi Angkatan 45. Yang kedua, hari ini tanggal 20 Maret tahun 2021, Dewan Harian Nasional 45 genap berusia 61 tahun. Dalam situasi dan kondisi dinamis bangsa dan negara saat ini, maka tema hari ulang tahun organisasi yang kita angkat adalah tegakkan demokrasi Pancasila demi terjaganya nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Tema ini dipilih karena perlu kita gemakan secara nasional, karena secara nyata dapat kita rasakan bagaimana kondisi nuansa demokrasi Pancasila yang kita cita-citakan menjadi pedoman berbangsa dan bernegara, tetapi pada praktek kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata berjalan terseok-seok, seakan kehilangan jati diri, menebar kerusakan mental, moral, dan norma dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, mengancam kebineka tunggal ikaan dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Secara leksikal, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila-sila dari Pancasila yang dilihat sebagai sebuah keseluruhan yang utuh. Dalam demokrasi tersebut, musyawarah untuk mufakat menjadi prinsip utama. Setiap keputusan diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk dicapai melalui mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Buku Pancasila karya Suparman tahun 2012 menjelaskan bahwa bentuk negara modern, kekuasaan politik dapat dijalankan secara baik manakala di dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan prinsip dan sistem demokrasi. Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini ternyata telah memilih sistem demokrasi yang tepat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Sistem itu adalah demokrasi Pancasila.
Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, serta adat istiadat. Persatuan dan kesatuan harus mempribadi pada setiap warga negara. Lemahnya rasa persatuan dan kesatuan akan mengakibatkan warga negara, akan mengakibatkan situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara memprihatinkan. Banyak kebijakan atau polisi pemerintahan dalam bidang Ipolexosbud, Hankam tidak berjalan sebagaimana mestinya, utamanya di bidang penegakan hukum, law enforcement. Dalam praktek berlakulah yang sering disebut hukum belah bambu. Juga hukum ternyata tajam ke atas, tapi tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Para elit politik, bahkan sampai pada para pembantu presiden, tanpa malu melakukan tindakan korupsi dalam masa pandemi COVID-19. Pada saat mana rakyat kecil dengan susah payah bergulat mempertahankan hidup yang amat sangat sulit. Hal yang lebih miris lagi adalah pembiaran yang dilakukan oleh negara atas terpecahnya bangsa ini, seakan-akan pemerintah atau presiden hanya milik sekelompok orang yang menjadi relawan dan mendukung presiden saat pemilu. Dan menganggap kelompok yang lain, kelompok yang mengkritisi bukan sebagai bagian dari rakyat yang semestinya sama-sama sebagai anak bangsa. Saudara-saudara sekalian, organisasi Badan Pembudayaan Kejuangan 45 merupakan kekuatan moral forces, dengan visi dan misi melaksanakan sosialisasi dan pembudayaan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45 sebagai nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia. Kita semua ditantang untuk mengejawantahkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45 dalam konteks pertama sebagai suatu nilai luhur yang bukan hanya milik Angkatan 45, melainkan milik seluruh generasi bangsa. Yang kedua, sistem nilai kejuangan bangsa itu harus dibudayakan dengan cara, strategi, dan metode pembudayaan yang efektif dan efisien. 3. Pengejawantahan jiwa semangat dan nilai kejuangan 45 adalah aktualisasi gerakan nasional, kesadaran kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara. 4. Sarana untuk menumbuh kembangkan watak dan kepribadian bangsa sebagai bangsa pejuang yang merupakan identitas jati diri bangsa Indonesia. Sistem pembudayaan jiwa semangat nilai 45 menjadi nilai yang mampu bersinergi dengan semua nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila dalam rangka nation and character building dan jati diri bangsa. Kelima manifestasi tersebut selayaknya mampu menjawab problematika kehidupan berbangsa bernegara saat ini. Seorang pemimpin bangsa mestinya merangkul semua pihak. Jangan biarkan bangsa ini pecah dan terbelah karena ulah segelintir manusia yang merasa paling NKRI dan paling Pancasila. Sementara yang lain dianggap radikal dan intoleran,
Ini menyebabkan demokrasi di Indonesia berada di bibir jurang kehancuran. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang baik ini saya memberikan pesan dan mengingatkan kepada kita semua untuk lebih meyakini akan pentingnya jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 45 sebagai nilai-nilai luhur bangsa yang harus kita hormati dan kita junjung tinggi, terutama menghadapi situasi dan kondisi masa turbulensi Ipolexosbud Hankam yang akan berpengaruh terhadap jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 45. Kita tidak boleh terlena dan larut dalam kondisi demikian. Kita harus dapat menyesuaikan diri dengan arus perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dan jati diri bangsa. Kita budayakan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45 sebagai nilai kejuangan bangsa Indonesia dengan berbagai cara, antara lain senantiasa menjadi tauladan dan panutan, dimulai dalam skala kecil, keluarga, lingkungan, serta tetangga, meningkat lebih jauh dalam skala kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tauladan dan panutan yang dimaksud adalah perilaku yang santun, berbudi luhur, akhlakul karimah, cinta negara, nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, serta tidak berkhianat dari Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita usahakan bersama agar organisasi Kejuangan 45 bisa menjadi guru bangsa dengan ajakan kebangsaannya serta menjadi pemersatu bangsa. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah melimpahkan kalimah rahmat dan berkahnya bagi kita semua dan wabah COVID-19 dan segera turunannya segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka. Dewan Harian Nasional 45, Ketua Umum Dr. Haji Ramli Hasan Basri, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Bapak Ketua Dewan Paripurna, saya sudah menunaikan tugas saya. Mari bersama-sama kita mohon petunjuk pada Allah, mudah-mudahan apa yang diamanatkan oleh pimpinan tertinggi organisasi kita bisa kita tindak lanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah yang juga membacakan sambutan dari Ketua Dewan Harian Nasional Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Pusat. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng. Untuk itu kepada rekan-rekan sekretariat untuk menyiapkan dengan sebelum potong tumpeng nanti setelah tertata akan diadakan foto bersama. Jadi sebelum dipotong tumpengnya diadakan foto bersama, gitu. Ditoto tumpengnya, terus ada lenggah, ada yang berdiri, foto dulu, baru potong tumpeng. Monggo rekan-rekan sekretariat untuk menyiapkan. Nanti kami juga minta bantuan dari DHC Kota, Ibu Titin, juga untuk bisa merenahke pemotongan tumpeng acara ini. Terima kasih. Langsung aja masuk di toto. Dan Mas, tolong di toto. Di sini. Meja tumpeng. Terus
kursi, beberapa kursi nanti. Dan terus 3 kursi untuk Bapak Ketua Dewan Paripurna, Bapak Ketua Umum, dan juga didampingi Bapak Sekretaris Umum. 3 kursi, 3 kursi. Yeah. Foto dulu. Ini. Sija, satu lagi. Nah. Terus ini dundur ke sithik ben iso foto. Monggo Bapak Ketua Dewan Paripurna berkesan lenggah dulu. Bapak Ketua Umum didampingi Bapak Sekum dan lainnya bisa berdiri di belakangnya untuk diambil foto bersama. Iki disingkir ke sithik. Yang kok ya disingkir sithik. Foto foto. Monggo bawaskan untuk menyiapkan dulu di belakang Bapak pengurus lainnya semua yang hadir untuk bisa di belakang. Monggo sambil gini ya. Nanti Pak Parto kan kalau sudah siap semua baru lenggah gitu. Monggo yang lain yang hadir pokoknya semua boleh. Ya, yang hadir semua boleh. Bapak Rektor Udaris. Monggo Pak Rektor. Monggo Pak Kris. Monggo. Nggih. Nanti untuk anunya ini disingkir ke meja yang di sini biar fotonya biar lebih nggih. Monggo yang lain menyiapkan dulu. Bapak Haji Suparto di tengah, yang kanan Bapak Ketua Umum, yang kiri Bapak Sekum. Nggih. Bapak. Jadi ini untuk ditarik aja dulu. Tarik Rono tarik supaya isara ambruk lah. Tarik dulu. Ben aja ambruk. Ya. Di foto biar kelihatan banyak. Nggih. Nah, monggo ditoto nggih kalau ada tukang fotonya nggih. Aku melu foto saya. Nggih. Oke, boleh. Oke. Tutup dulu. Oke. Pak Ketua Dewan Paripurna dan Pak Ketum. Oh Pak Ketum. Oh ya, yang menerima. Iya. Bapak salah satu ketuanya kan sudah Pak Sis. Mantan sekda. Monggo, Bapak Ketum yang
Diatur, Pak, agak bisa dokumentasinya, Pak. Ya, diatur dokumentasinya. Monggo Bu Titin yang ngatur, Bu. Ya. Ya. Cek kuat tok, Pak Sis kan cek kuat. Para DAC Kabupaten Kota yang meliput ini adalah pemotongan tumpeng oleh Bapak Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan dan Kebudayaan 45 Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Sudarto MA, yang akan disampaikan pada Ketua 3 DAD 45, Bapak Dr. Sismiati, SHCN. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin dan juga yang ada di daerah Kabupaten Kota, ini memang sebagai tanda syukur kita juga pada Tuhan yang Maha Besar atau nyekan ini. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih. Acara pemotongan tumpeng sudah dilaksanakan. Ini bisa dilanjutkan dengan pemotongan lainnya atau disampaikan sekaligus untuk dahar bersama. Ini dahar dulu. Bapak dan Ibu para DHC, para pengurus DHC di Kabupaten Kota, kesempatan ini Bapak dan Ibu bisa saling juga menyampaikan, dan ini akan nanti langsung dipandu oleh Bapak Ketua Umum DAD 45 Jawa Tengah. Dipersilakan kalau memang ada daripada DHC yang ingin menyampaikan kepada DHD Provinsi Jawa Tengah. Dipersilakan. Mungkin yang sudah siap ada itu siapa? Dari Semarang Kota itu siapa ini, Pak? Oh, Pak Jono. Oh, ada? Pak Jono sendiri? Ada? Oh iya. Monggo ini. Ya, saya sendiri. Oh iya. Terima kasih Pak Jono. Silakan ya. Volumenya nanti langsung akan dijawab oleh Bapak Ketum. Silakan. Terima kasih. Kami hanya menyampaikan selamatlah atas apa yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Artinya kami tetap mendukung apa yang telah diupayakan dan telah dilaksanakan untuk kepengurusan dari DHD Jawa Tengah maupun kami yang berada di DHC atau di masing-masing kabupaten kota. Artinya bahwa kami tetap tegak lurus mendukung apa yang telah dan akan digariskan di dalam kebijakan-kebijakan dan program-program DHD Jawa Tengah. Perlu saya sampaikan mungkin sedikit Pak Darto terkait dengan kelanjutan untuk penulisan dari kepahlawanan daerah lah katakan seperti itu. Mohon ini apakah masih juga menjadi konsen dari DHD karena insya Allah dalam waktu dekat ini kami sudah melakukan sounding dengan beberapa penulis dan mencoba untuk mengeksplorasi terutama para tokoh ataupun pahlawan yang berada di
Kota Semarang khususnya. Karena ini sangat strategis dan sangat dapatlah bisa membantu kami untuk berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di Kota Semarang, dalam hal ini stakeholdernya DHC Kota Semarang. Karena apa? Dengan buku itu minimal kita bisa komunikasi, bisa juga menggerakkan dan memberikan satu komunikasi yang lebih intens dengan apakah itu sekolah, apakah masyarakat melalui organisasi-organisasi pemuda, yang pada akhirnya itu menjadi sebuah ya sekali lagi itu menjadi sebuah langkah untuk lebih dekat dengan masyarakat dalam kaitan kita membudayakan nilai-nilai perjuangan 45. Itu mungkin yang kami bisa aturkan, Pak Darton Yun Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Jono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Dr. Sujono SM ini Ketua DHC Kota Semarang. Oke. Terima kasih atas perannya hadir dalam rangka hari ulang tahun ke-61 ini. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi tanda awal kita akan bersinergi itu. Yang kedua, mengenai sejarah kepahlawanan daerah memang menjadi concern DHD 45 Jawa Tengah. Berlanjut ini. Yeah. Tetapi peran DHD 45 Jawa Tengah sekedar mendorong agar supaya tiap-tiap daerah mencoba untuk menggali nilai-nilai kejuangan yang bisa diperlihatkan dari perlawanan fisik ketika kita menghadapi penjajahan Belanda gitu. Nah, yang kedua, kalau tim di daerah itu sudah terbentuk, kami juga tidak akan melakukan penilaian karena sepenuhnya saya serahkan atau diserahkan kepada tim yang dibentuk oleh DHC. Ya, DHC bertanggung jawab membentuk tim dan bertanggung jawab menempuh prosedur dan teknik ketika akan diterbitkan sebuah buku sejarah perjuangan melawan penjajahan setempat gitu. Nah, dalam rangka mensosialisasikan isi buku itu, DHD 45 nanti akan mengeluarkan rekomendasi seperti yang sudah kami lakukan pada DHC Kebumen ketika DHC Kebumen bersama dengan ahli sejarah dari perguruan tinggi berhasil menerbitkan buku Kebumen Berjuang. Ya. Nah, dukungan masyarakat luar biasa termasuk pengusaha dan akhirnya buku itu dipakai untuk sumber belajar bagi peserta didik di lingkungan Kabupaten Kebumen itu. Nah, ke depan kami juga akan menulis sekali lagi pada daerah-daerah kalau yang sudah pernah ada buku mungkin perlu direorganize. Ya, ada terbitan berikutnya begitu. Supaya yang dimuat oleh buku perjuangan daerah itu ada hal-hal yang memang bisa difahami, bisa diakui kebermanfaatannya oleh para peserta didik generasi yang sekarang. Jadi nanti akan kita keluarkan surat ya, mendukung apa yang diutarakan oleh Pak Jono dan mudah-mudahan pada saat berikutnya lagi DHD 45 bisa memberikan rekomendasi
Dulunya buku sejarah perjuangan itu dipakai di sekolah dalam rangka menjadi rujukan, menanamkan, mempribadikan nilai-nilai kejuangan bangsa khususnya di daerah tersebut. Matur nuwun Pak Jono, sampai ketemu. Saya tunggu. Pak Darto matur nuwun. Alhamdulillah atas dukungannya kami DHC dari Kota Semarang sudah berhasil membentuk DHR di 16 kecamatan. Dan alhamdulillah semoga supportnya juga lebih dari pimpinan yang ada di daerah, terutama di Kota Semarang. Dan ini semoga juga menjadi akselerasi percepatan nilai-nilai kejuangan ini bisa turun ke masyarakat. Matur nuwun Pak Darto atas dukungannya. Matur nuwun, sepindah melih matur nuwun. Terima kasih. Kita lanjutkan mungkin Kebumen, kelihatannya Pak ada ini sudah. Pak Kebumen bisa kontak belum dengan kami? Pak Kebumen bisa enggak kontak dengan kami? Tak surat. Nah, Bapak, ini Bapak bisa mendengar kami, Bapak dari Kebumen, mungkin yang juga sudah menulis ada produk buku Kebumen berjuang atau yang terakhir mau pantang menyerah. Nah ini monggo ada tanggapan dari Kebumen, mungkin bisa penjenengan silaturahmi dengan Bapak Ketua DHD 45. Bagaimana Pak? Ada bisa sambung? Oh udah ada sinyalnya. Oh iya, yang lain. Pak, kalau yang ini Pak Bakrun, monggo. Silakan Bapak. Ini silakan bisa benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakaikan dulu Pak, salam perjuangan kita, merdeka. Maaf ini saya tidak bisa datang. Saya sebagai pengurus DHC Kabupaten Kendal, sekaligus Ketua DHR Kecamatan Sukorejo Pak. Saya ikut bergembira karena DHD 46 Provinsi Jawa Tengah mengadakan ultah yang ke-61. Saya hanya menyampaikan bahwa khususnya untuk wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, ini alhamdulillah pemancangan bambu runcing sudah tuntas Pak. Jadi untuk wilayah Kecamatan Sukorejo khususnya tidak ada lagi pemancangan bambu runcing berbendera merah putih. Perlu saya informasikan untuk DHR Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal ini mempunyai 30 lebih anggota yang ber-KTA Pak. Oleh karena itu saya mengharapkan bagi DHC yang memang memiliki banyak anggota atau mungkin sudah membentuk kepengurusan DHR itu bisa dicatat sekalian Pak. Jadi kita sudah mengalami kesulitan apabila ingin mengadakan kegiatan. Saya kira hanya itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Bakrun. Saya apresiasi Dewan Harian Ranting Sukorejo memiliki keanggotaan yang cukup banyak, dan mudah-mudahan bukan hanya banyak dalam jumlah, tapi juga banyak dalam kegiatan. Minimal Pak Bakrun pertemuan orang-orang yang senasib itu biasanya menggugah semangat untuk hidup. Daripada mau meneng neng omah. Nggih, boleh esok ketemu bojo padha tuane, sore ketemu bojo padha tuane, lebih baik pada hari-hari tertentu sesuai dengan kondisi fisik masing-masing bisa berkumpul. Ya, paling tidak bersilaturahmi. Mudah-mudahan Pak Bakrun selaku Ketua DHR Sukorejo ini bisa memprakarsai pertemuan di tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah tinggalnya aja. Terima kasih Pak. Tinggalnya aja. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Sebenarnya tadi masih ada Pak Imam Yudantoro, tapi mungkin sudah. Atau masih itu bisa? Ya, Pak Imam? Iya, Banjarnegara Pak, saged bisa kontak. Ya, dengan satu ini kalau berkenan, mumpung ini masih ada waktu sebelum habis waktu Zoom meetingnya. Bagaimana Bapak Imam? Oh, hilang. Oh. Sudah bisa mendengar Pak Imam Yudantoro? Sudah Pak? Sudah bisa? Oh, kalau ini siapa ini? Oh, Pak Sukri. Oh, Bagaimana Pak Imam? Bisa Pak Imam dari Banjarnegara? Keluar? Oh ya, udah. Pak Sukriswa tadi juga sudah keluar ya? Ya, oke. Apa ada lagi yang disampaikan Pak? Kalau Anda kelihatannya dari Pak Bukori, Pak Grun? Ada? Kalau sudah tidak, sudah cukup ya. Jadi Pak Sukriswa juga sudah dan tidak ada di tempat. Iya. Iya, kalau dan terima kasih kepada DHC Kabupaten Kota, untuk Kota Semarang maupun Kendal yang telah juga ikut partisipasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun Badan Pembudayaan Kejuan 45 yang diselenggarakan oleh DAD 45 Jawa Tengah. Kami tentunya mengucapkan juga selamat ulang tahun bersama. Mungkin di daerah juga banyak yang telah menyelenggarakan bersamaan dengan ini, sehingga mungkin tidak banyak yang bisa mengikuti Zoom meeting karena kebersamaan waktunya. Ada di Solo, ada di Kabupaten Semarang, dan juga di daerah lain. Oleh karena itu, terima kasih dalam pelaksanaan ini, dan kan memang jam Zoom meetingnya sudah hampir habis, sehingga tidak mungkin bisa diperpanjang lagi. Untuk yang terakhir, sebelum ditutup, kami akan untuk bersama-sama mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Terima kasih untuk bisa hadir sebentar. Mohon bisa berdiri sebentar, nanti dilanjutkan untuk dahar bersama. Bagimu Negeri untuk kita. Terima kasih, matur nuwun, bisa duduk kembali. Acara resmi dari peringatan hari ulang tahun ke-61 Badan Pembudayaan Kejuan 45 telah kita laksanakan, dan acara ini akan kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilajengaken untuk bisa dahar bersama dalam kesempatan ini.